sini akan membahas tentang kesetaraan gender yang ada di dunia internasional. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa setiap pria dan wanita ada hal yang membedakannya. Seperti pria mempunyai sifat maskulin sedangkan wanita mempunyai sifat feminim, di mana dalam setiap pekerjaan waktu zaman dulu sifat maskulinlah yang dianggap sangat penting dalam melakukan pekerjaan apapun, sedangkan sifat feminim hanya bisa melakukan pekerjaan hanya di rumah saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, ada seseorang yang menemukan bahwa pria juga mempunyai sifat feminim. Hal itu yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial kebudayaannya yang seperti apa dulu. Bisa yang lebih feminim, jadi laki-lakinya juga bisa ikut-ikutan feminim, begitupun sebaliknya. Jadi wanita juga sekarang bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pria di masa sekarang. Di sini saya akan mengambil contoh yang terjadi di era Raden Ajeng Kartini, di mana pada saat itu Indonesia hanya pekerja-pekerjanya hanya dilakukan oleh kaum pria, sedangkan wanita hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangganya atau bisa dibilang dipingit. Tetapi seiring berjalannya waktu, Raden Ajeng Kartini bisa menggerakkan suatu gerakan yang membangun sekolah yang dampaknya itu menjadi wanita tidak hanya bekerja di dalam rumah saja, tetapi bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya, dan itu menjadi salah satu acuan untuk keluarnya kaum wanita dari problematika tersebut. Raden Ajeng Kartini ingin keluar dari permasalahan tersebut karena ia tidak ingin ada lagi ketidaksetaraan gender antara pria dan wanita, di mana wanita hanya berdiam diri saja di rumah. Hal yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini ialah membangun sebuah sekolah yang isinya perempuan semua, di mana ketika itu sekolah hanya diisi oleh kaum pria, dan sedangkan wanita tidak memiliki modal pendidikan. Pada akhirnya Raden Ajeng Kartini berhasil membangun sekolah tersebut, dan hal tersebutlah yang menjadi awal pembuka kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang zaman sekarang yang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang wanita bisa lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan dianggap sulit juga oleh kaum pria, seperti menjadi pencatat keuangan suatu perusahaan, menjadi ahli kesehatan, bahkan menjadi pemimpin aja. Sekarang sudah banyak sekali wanita yang menjadi pemimpin, seperti pemimpin Australia sekarang kaum wanita. Kementerian Luar Negeri Indonesia wanita juga. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi ketidaksetaraan gender antara kaum pria dan wanita. Bahkan jika dianggap akan berdampak baik bagi. Dan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, banyak negara-negara yang berhasil mewujudkan kesetaraan gender di negaranya, seperti di Islandia, Selandia Baru, dan di Australia. Bahkan dengan permasalahan yang saat ini melanda dunia, yaitu COVID-19, pemimpin Australia bisa menanggulanginya dengan mengatur warga-warganya untuk tidak berkeliaran di luar rumah, memakai masker, yang seharusnya itu menjadi hal yang dilakukan oleh kita semua di dunia. Tapi ia bisa memanage warga Australia yang sebegitu banyaknya
tapi dengan satu orang, dan itu pun wanita, bisa melakukannya dengan baik. Hal itulah yang menjadi bukti bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pekerjaan pria hanya bisa dilakukan oleh pria, pekerjaan wanita hanya di rumah saja. Sudah tidak seperti itu. Dalam agama Islam, dalam Al-Quran disebutkan beberapa prinsip kesetaraan gender. Di antaranya yang pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi hamba. Dalam kapasitas menjadi hamba, tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan kesempatan yang sama dalam statusnya sebagai hamba. Keduanya pun mempunyai hak yang sama untuk menjadi hamba yang sempurna. Dan tentunya menjadi hamba yang bertakwa. Prinsip kedua yaitu perempuan sebagai khalifah di bumi. Kesimpulannya, kita patut berterima kasih kepada Raden Ajeng Kartini dengan mengapresiasi perjuangannya, sehingga generasi perempuan di Indonesia di masa kini terselamatkan dari budaya zaman dulu yang ketidaksetaraan gendernya sangat pekat. Meskipun di era sekarang kesetaraan gender sudah digemakan, kaum perempuan tidak boleh hanya bersantai-santai dan merasa semuanya sudah baik-baik saja, karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita di negara lain yang belum terwujud kesetaraan gender di negaranya. Dan sudah jangan ada lagi pembeda antara kaum pria dan wanita, karena jika wanita dianggap bisa membawa pengaruh baik untuk banyak hal, kenapa harus ada pembeda antara wanita dan pria lagi? Dan itu harus menjadi acuan untuk kedepannya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.